Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Juniarti dengan NIM 2121169. Baiklah, di sini saya akan merenungkan sedikit renungan hati tentang berjuta kebaikan di balik sabar. Jadi, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat. Supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah suka sama kita. Kalau diuji, sobaro fakana khairullah. Kalau diberi nikmat, syakaro fakana khairullah. Kalau dia diuji, dia bersabar. Dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bahkan Allah bilang, wabasyiri sobirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar. Kalau dia sabar dan kalau diberi nikmat, syakara. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih nggak ada beteknya. Seperti hidupnya tuh nggak ada istilah, aduh hari ini gue layak kayak orang rugi banget nih. Nggak ada orang yang beriman rugi. Kan hidup kita di antara dua itu kan cuman varian ujiannya aja. Itu sebagai macam-macam. Varian ujian itu misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, basa, darro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis, dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin atau orang yang dekat sama kita, jadian sama yang lain. Atau mungkin di-unfollow oleh orang yang kita suka misalnya. Ya gitulah. Jadi 3 varian ini termasuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja 2. Kalau enggak ujian, nikmat antara 2 itu nih. In ashabatu syarra syakara wa in ashabatu darra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan ayatnya sampai begini. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia dalam berkekurangan, itu mukmin. Karena keren banget gitu. Dia tuh nggak pernah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Baik beramal soleh, ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian. Tetap aja beramal soleh. Contoh dalam ayat tadi, yunfikuna fis-sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung, ya gitulah. Ataupun yunfikuna fid-dara, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan doro, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor seperti bahaya. Nih kalau saya infak nih bahaya buat saya nih. Kalau saya kasih nih, saya kayak nggak ada tabungan buat mahar nih. Nah kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? Nah gitu kan, ini dor banget nih, bahaya banget nih.
tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah tidak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor yutsirunna ala anfusihim walau kana bihim khososo, mereka mendahulukan orang-orang muhajirin antar dirinya sendiri walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu. Baiklah, demikianlah renungan hati tentang sabar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.